Halo, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan seperti ini. Jika berkenan, mohon tips cara handling produknya hingga aman sampai negara tujuan ekspor. Khawatir juga aren serbuk menjadi lembab apalagi mencair di perjalanan. Nah, itu pertanyaannya. Oke, jadi berdasarkan pengalaman kami untuk ekspor barang yang bentuknya serbuk atau gula aren yang bentuknya serbuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentu saja di produknya itu sendiri. Biasanya, yang paling krusial itu kadar air. Semakin kering kadar air, itu akan semakin bagus. Biasanya untuk standar, menurut hasil uji lab, yang bentuknya serbuk ya, baik itu gula aren serbuk, gula kelapa serbuk, biasanya di angka 2%-an, baik itu di bawah ataupun sedikit di atas ya. Sekarang 2,5%, atau ada yang 2%, ada yang 1,6%. Biasanya kami 1,6% nih. Berdasarkan hasil uji lab ya. Dengan begitu, biasanya gula aren ini atau gula serbuk ini akan aman dari yang namanya resiko berjamur, resiko lembab, dan bahkan mencair. Dan resiko-resiko yang lain ya, biasanya aman dengan kadar air demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja kemasan. Semakin aman kemasan, semakin terhindar dari kontaminasi luar, itu akan semakin bagus. Gitu ya, karena ya kalau misalkan kadar airnya 2% tapi ketambah udara dari luar, ya sama aja gitu ya, nanti bisa lembab juga seperti itu. Jadi semakin rapi kemasan, itu akan semakin bagus. Nah, biasanya yang kami gunakan tuh kemasannya seperti apa? Biasanya kami menggunakan paper sack. Paper sack itu seperti ini. Tapi di dalamnya sudah pakai plastik lagi ya, itu plastik bawaan, terus masuk lagi ke paper sack. Jadi ada beberapa layer. Nah, terus kalau misalkan si bayarnya membutuhkan atau meminta, biasanya kami pakai karton box lagi di luar. Pakai kardus lagi gitu ya. Udah paper sack, pakai dus lagi. Tujuannya adalah tidak lain untuk menjaga kepuasan pelanggan dan juga untuk apa ya? Biar aman aja kirimannya seperti itu. Itu ya, yang pertama kadar air dari produknya, kemudian yang kedua kemasan, dan yang ketiga ini adalah opsional sebetulnya. Bisa pakai, bisa juga enggak, karena dengan apa namanya, dengan kemasan yang baik aja sebetulnya sudah aman sih gitu ya. Tapi ada satu buyer dari salah satu negara kami meminta untuk memasukkan yang namanya silika gel. Silika gel itu seperti ini nih. Jadi kalau misalkan ada produk-produk yang dari brand-brand besar, biasanya ada pakai silika gel seperti ini juga. Tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu ya, biar kualitas produknya tentu saja terjaga seperti itu ya. Ini biasanya dimasukkannya di luar dan harus yang diperuntukkan untuk makanan. Jadi jangan dimasukkan ke dalam produknya. Biasanya kalau produknya sudah pakai plastik, di luar plastik baru masuk paper sack seperti itu. Atau kalau masuk paper sack ya bisa sebelum dimasukkan ke dalam dus seperti itu ya. Itu opsional, bisa pakai silika gel seperti itu untuk menstabilkan suhu di dalam produknya itu sendiri. Karena memang kalau ekspor kan misalkan ke negara Eropa ya tentu resikonya udaranya dingin. Kalau ke Afrika bisa panas gitu ya. Tapi dengan kadar air yang seperti itu, kemudian kemasan yang seperti tadi saya katakan, dan bisa ditambah juga pakai silika gel, alhamdulillah pengiriman kami sejauh ini tidak ada masalah seperti itu ya. Oke, mungkin sekian ya untuk penjelasan agar gula aren yang bentuknya serbuk aman sampai negara tujuan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Karena saya akan terus berbagi pengalaman ya, berbagi sedikit pengalaman, berbagi lah sharing-sharing seputar dunia pertanian aren dan juga ekspor tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.